Bayangkan sebuah skenario kayak gini. Anda lagi duduk di ruang rapat, dan di ujung meja yang memimpin dewan direksi perusahaan Anda itu bukanlah seorang manusia. Oh, maksudnya mesin ya? Iya, sebuah kecerdasan buatan, sebuah AI. Dan nggak lama kemudian, AI yang sama ini tiba-tiba pindah ke ruang sidang pengadilan. Membela klien gitu? Bener banget, berdiri membela klien dalam kasus hukum perdata yang sangat pelik. Terus setelah sidang itu kelar, dia pulang ke rumah, nulis lagu balada yang menyayat hati. Dan malamnya, dia mandu sesi obrolan yang penuh tawa spontan. Semuanya dikerjain di waktu yang bersamaan. Wah, itu sih skenario horor buat sebagian besar profesional ya? Menakutkan kan? Terdengar kayak mimpi buruk disrupsi teknologi, di mana kayak nggak ada satupun ruang buat kita bernapas. Tapi, nah ini yang menarik, hari ini kita bakal membedah catatan tentang satu sosok manusia nyata yang membuktikan kenapa skenario horor tadi itu nggak akan pernah terjadi seutuhnya. Namanya Muhammad Ari Pratomo. Iya. Dan ini profil yang sangat kompleks, karena kalau kita lihat rekam jejak beliau, ekosistem profesionalnya mencakup persis semua peran yang baru aja Anda sebutkan tadi. Betul. Jadi hari ini di sesi penelusuran mendalam kita, misi utamanya adalah mencari tahu gimana satu orang ini bisa mengelola semuanya. Sebagai pebisnis, pengacara, penulis, musisi, sampai pemandu obrolan audio. Dan kita juga akan bahas inti dari bukunya ya, yang berjudul AI Tidak Bisa Menggantikanku. Bongkar kenapa peran-peran manusiawi ini kebal terhadap otomatisasi. Oke, mari kita bedah ini. Kalau saya mikirin AI, di kepala saya itu AI nggak lebih dari sekedar kalkulator raksasa yang super jenius. Iya, yang bisa memproses miliaran data. Benar, dalam sedetik aja. Tapi, kalau kita minta kalkulator ini untuk, punya firasat bisnis, atau punya empati saat klien hukumnya lagi nangis, itu rasanya absurd banget. Itu titik awal yang sangat krusial. Dan satu hal yang perlu kita sepakati sama-sama di awal adalah analisis kita dari sumber-sumber ini sama sekali nggak bawa sentimen anti-teknologi. Oh, tentu nggak. Iya, karena Muhammad Ari Pratomo sendiri itu kan sangat lekat dengan teknologi. Jadi pertanyaannya bukan apakah mesin bakal gantiin tugas kita, melainkan di mana letak garis demarkasi yang sebenarnya. Di mana batas antara efisiensi brutal dari algoritma dan esensi tak tergantikan dari manusia. Menarik. Mari kita mulai dari batas yang paling rigid dulu deh. Medan pertempuran yang isinya aturan ketat, kontrak berhalaman-halaman, dan angka. Dunia bisnis dan hukum. Oke, mari kita masuk ke sana. Dari data yang kita punya, sebagai pemimpin perusahaan, Ari ini mengelola transaksi berskala masif dengan raksasa-raksasa, kayak Gramedia Digital, SmartLeap, Amazon, Google Play Books, sampai Apple Books. Sejenak, otak saya langsung mikir, tunggu dulu. Mikir kenapa AI nggak ambil alih? Iya. Kalau urusannya transaksi sama platform digital raksasa, itu kan isinya data penjualan, royalti, proyeksi margin. Bukannya itu persis sarapan sehari-harinya algoritma? Kenapa AI nggak mendominasi di level kepemimpinan ini? Kalau kita bicara murni soal teknis operasional, ya emang betul. Membaca spreadsheet atau ngitung royalti Apple Books dalam sepersekian detik itu jelas tugas mesin. Kan lebih efisien. Tapi memimpin sebuah korporasi yang berurusan sama hak kekayaan intelektual dan ekspansi pasar, itu menuntut pengambilan keputusan di persimpangan antara hukum dan kreativitas. Sebentar, saya harus potong di sini. Persimpangan hukum dan kreativitas. Bukannya dua hal itu saling nabrak? Nabrak gimana maksudnya? Ya maksudnya, hukum itu sifatnya kaku kan? Penuh larangan. Sementara kreativitas itu sifatnya bebas tanpa batas. Gimana mungkin digabungin? Dan kenapa AI nggak bisa ngelakuin itu? Nah, yang sangat menarik di sini adalah justru disitulah letak kelemahan terbesar AI. Coba deh kita bedah mekanismenya. Gimana sih cara kerja sebuah AI? Dari data masa lalu kan? Betul. Dia dilatih pakai data dari masa lalu, dia lihat aturan A, pola B, terus menghasilkan output C yang paling aman secara statistik. AI itu dirancang buat selalu beroperasi di dalam parameter. Oke, masuk akal. Nah, ketika seorang pebisnis strategis berhadapan dengan draft kontrak kemitraan baru, katakanlah dari Amazon, dia nggak sekedar baca teks hukumnya. Dia menggunakan visi manusia. Oh,
Dia cari celah inovasinya ya. Persis, otaknya secara kreatif mikir, gimana kita bisa ciptain model bisnis baru yang belum pernah ada, tapi tetap legal di bawah klausul ini. AI nggak bisa memimpikan model bisnis baru, karena itu belum ada di data pelatihannya. Ah, iya juga ya. AI coba bisa mengoptimasi masa lalu, dia nggak bisa memelopori masa depan. Saya mulai dapat arahnya nih. Jadi AI itu eksekutor luar biasa buat apa yang udah diketahui. Tapi dia buta sama sekali terhadap apa yang belum diciptakan. Sangat buta. Lalu, gimana waktu beliau masuk ruang sidang sebagai pengacara? Karena belakangan ini banyak banget berita tentang firma hukum raksasa yang pakai AI buat ngebedah puluhan ribu halaman jurisprudensi. Iya, cuma dalam waktu semalam. Benar. Secara teori, ngebangun argumen hukum itu kan kayak matematika. Bukti A ditambah preseden B sama dengan kemenangan C. Kalau AI bisa nemuin celah di dokumen hukum lebih cepat, bukannya karir pengacara udah di ujung tanduk? Kalau pekerjaan seorang pengacara cuma sebatas jadi mesin pencari preseden, ya profesi itu udah tamat kemarin sore. Hahaha, bener juga. Untuk riset jurisprudensi dan ngumpulin fakta, AI emang alat yang revolusioner. Tapi proses penegakan hukum di dunia nyata itu nggak pernah berhenti di atas kertas. Nilai jual dari seorang pengacara seutuhnya, kayak yang terlihat di profil ini, ada pada hal-hal yang sama sekali nggak bisa dikodekan. Contohnya apa tuh? Kita bicara tentang intuisi moral, kepekaan etis, dan manuver negosiasi di ruang sidang. Maksudnya, AI bisa tahu aturan hukumnya, tapi dia nggak paham konteks manusianya, gitu? Pak, AI bisa ngasih tahu Anda pasal berapa yang dilanggar. Tapi di ruang sidang atau di meja negosiasi, yang diuji itu seringkali adalah bobot moral dari sebuah tindakan. Ah, motivasinya ya, kenapa orang itu ngelakuin pelanggaran. Ya, apa dampak psikologisnya? Seorang pengacara manusia bisa ngebaca keraguan di mata saksi. Dia bisa menavigasi ego pihak lawan. Dia tahu kapan harus menekan keras dan kapan harus mundur demi etika. Algoritma nggak punya nurani buat nimbang itu semua. Sama sekali nggak punya. Dia nggak tahu apakah kemenangan hukum secara teknis itu justru bahkan ngehancurin kliennya secara reputasi dan emosional. Ini ngingetin saya pada satu hal. Rasanya kayak kita pakai GPS di mobil. Bayangin AI itu aplikasi navigasi yang sempurna. Oke, analogi yang bagus. Dia tahu rute tercepat ke pengadilan, dia tahu ada kemacetan hukum di mana, dan dia ngasih tahu waktu tempuh ke meja hijau dengan sangat akurat. Tapi begitu Anda tiba di pengadilan, GPS itu nggak bisa natap klien Anda yang lagi gemetar ketakutan, megang pundaknya, terus bilang, nggak apa-apa, saya ada di sini buat bertarung bersamamu. wow, ya bener banget. Ngebangun rasa aman, ngebangun kepercayaan, itu butuh detak jantung. Mesin nggak bisa ngasih garansi emosional itu ke klien. Itu analogi yang sangat pas. Membangun kepercayaan itu fondasi absolut dalam profesi pengacara. Klien nggak nyerahin nasib mereka ke firma hukum cuma gara-gara database-nya lengkap. Pasti karena mereka merasa aman secara emosional, kan? Betul, mereka nyerahin nasibnya karena manusia yang mewakili mereka itu bisa dipercaya. Anda nggak bisa mengotomatisasi kepercayaan. Itu rapuh, dan cuma bisa dirawat sama entitas yang sama-sama tahu rasanya kehilangan. Oke, ini poin yang tajam banget. Di ruang yang dikelilingi aturan kaku aja manusia masih menang karena empati. Tapi mari kita geser cara pandang kita sedikit. Gimana kalau kita masuk ke arena yang nggak punya aturan kaku sama sekali? Maksudnya seni. Iya, arena yang digerakkan sepenuhnya oleh emosi murni. Ari ini kan nggak cuma bergelut sama kontrak, tapi dia juga nulis buku dan nyiptain lagu. Dan sumber-sumber yang kita punya ngasih perspektif yang sangat jelas soal ini. Dalam ranah penciptaan karya, AI pada dasarnya cuma copilot teknis. Asisten, bukan seniman yang sesungguhnya. Tunggu, saya harus nantang Anda di bagian ini. Boleh silakan. Saya kurang setuju kalau AI cuma disebut copilot. Kenapa? Karena hari ini kalau saya buka program AI generator, saya tinggal ketik prompt sederhana. Kayak, tolong buatkan lirik lagu sedih bergaya Ari Pratomo tentang pengkhianatan. Dan langsung keluar liriknya ya? Dan boom! Dalam 5 detik keluar lirik dengan rima sempurna, struktur yang rapi, dan puitis banget. Mesinnya yang nulis dari nol. Bukannya itu penciptaan karya murni. Kenapa nggak bisa disebut seni? Nah, itu tuh ilusi penciptaan. Mari kita bedah mekanismenya. Gimana sih sebenarnya AI ini bekerja saat Anda minta lagu sedih? Ya dia mencari pola kan? Iya, tapi yang paling penting, AI itu nggak lagi merasa sedih.
Yang dia lakuin cuma membedah triliunan kata dari internet, yang mana semuanya ditulis sama manusia di masa lalu. Oke. Dia mencari probabilitas matematis. Dia tahu, abis kata hujan, secara statistik kata yang sering muncul di lagu sedih itu air mata. Atau kenangan. Jadi dia cuma menyusun ulang. Persis. Dia mensintesis ulang rasa sakit jutaan manusia lain, terus disajikan ke Anda dalam pola rapi. Itu daur ulang matematif tingkat tinggi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Jadi, waktu AI nulis lirik Patah Hati, kata-kata itu kosong. Kosong karena nggak ada harga yang harus dibayar sama si mesin. Tepat sekali. Seni yang hebat, entah itu buku yang ngubah cara kita mandang dunia, atau lagu yang bikin kita tiba-tiba nangis di mobil, hampir selalu lahir dari kedalaman pengalaman hidup. Dari rasa sakit ya? Kekecewaan, kegagalan bisnis, rasa kehilangan, cinta, itu semua bahan bakarnya. Mesin nggak pernah merasa lapar, mesin nggak pernah patah hati. Dia nggak tahu rasanya berjuang mempertahankan perusahaan atau rasanya kehilangan orang yang dicintai. Berarti karya seni yang dihasilin manusia, kayak musik atau tulisan Ari ini, sebenarnya berfungsi sebagai semacam jembatan ya? Jembatan emosional, betul. Ada sentuhan manusia yang ngalir di situ. Saat kita dengerin lagu manusia, kita merinding bukan cuma karena nadanya bagus, tapi secara bawah sadar, kita tahu, ada manusia lain di luar sana yang pernah hancur lebur kayak kita, dan dia berhasil merangkumnya jadi lagu. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, inilah kenapa seni manusia akan selalu bertahan. Karena esensinya, seni itu cara manusia berkomunikasi tentang pengalaman eksistensial kita. Resonansi emosional ya? Iya. Waktu Anda baca tulisan yang lahir dari penderitaan nyata, ada resonansi frekuensi emosional di sana. AI bisa meniru tata bahasa dari rasa sakit, tapi dia nggak akan pernah punya keunikan suara penulis yang lahir dari luka nyata. Wow! Dan saya pikir ini juga berlaku mutlak di dunia siniar atau podcasting, peran beliau yang lain. Di dalam sebuah rekaman obrolan audio, daya tarik tertingginya justru bukan informasi murninya. Tapi di dinamikanya, Mika antar manusianya, keasliannya, reaksi spontannya. Saya bisa bayangin robot mandu talk show. Dia menganalisis jutaan jam komedi buat nemuin punchline dengan timing milidetik yang sempurna. tapi robot itu nggak ngerti kenapa leluconnya lucu. Nah, itu. Dan yang lebih penting, Anda sebagai pendengar tahu kalau robot ini nggak bisa tertawa bareng Anda sampai perutnya sakit. Sangat benar. Percikan koneksi antara seorang pemandu obrolan dan narasumbernya, momen-momen di mana ada jeda diam yang canggung, atau saling potong kalimat karena terlalu antusias. Kayak kita sekarang ini ya. Hahaha, iya. Atau ledakan tawa karena hal sepele, itu semua adalah benteng pertahanan psikologis kita. Otomatisasi itu sangat benci sama hal-hal yang tak terprediksi. Padahal ketidaksempurnaan itu yang bikin obrolan layak didengerin. Betul. Ketidaksempurnaan dan reaksi tak terduga itu nggak bisa diotomatisasi. Luar biasa. Nah, ini ngebawa kita ke titik kumpul dari semua elemen tadi. Pengalaman beliau mimpin bisnis, berhadapan sama hukum, bikin seni dari rasa sakit, dan ngebangun obrolan tulus. Semua itu mengkristal di pesannya dalam buku AI Tidak Bisa Menggantikanku. Iya, pesannya sangat kuat di situ. Gimana persisnya buku ini merangkum pertahanan manusia dari invasi kecerdasan buatan ini? Buku ini pada dasarnya adalah sebuah tesis tentang konsep menjadi manusia utuh. Melalui kacamata pengalaman Ari yang sangat beragam, kesimpulannya ditempatkan secara proporsional. Bahwa AI itu cuma alat. Iya, AI diposisikan murni sebagai akselerator, sebagai asisten super cepat yang menopang pekerjaan teknis, bukan entitas pengganti. Dan konsep manusia utuh ini menyoroti bahwa gabungan dari rasio, moralitas, dan emosi adalah aset yang paling nggak bisa direplikasi. Tapi coba deh bayangin realita kita sekarang. Kita ini kan hidup di era data. Informasi itu membanjiri kita kayak tsunami tiap hari. AI bisa bikin artikel dan analisis dalam sedetik ya? Bener. Apakah di tengah lautan data yang super murah ini, peran manusia utuh tadi itu benar-benar masih dihargai? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau kita pakai logika ekonomi dasar soal penawaran dan permintaan, apa yang terjadi saat sesuatu jadi sangat berlimpah dan gampang diproduksi? Harganya jatuh dong, nilainya jadi sangat murah. Tepat. Di dunia di mana teks yang rapi, laporan data, analisis hukum dasar, sampai gambar generatif jadi sangat murah gara-gara AI, maka kebalikannya juga pasti terjadi. Apa yang sekarang jadi langka? Empati, pengalaman hidup, terus interaksi nyata. Persis. Karena informasi jadi komoditas murah,
kebijaksanaan, sentuhan personal, dan pengalaman emosional otentik itu meroket jadi barang mewah. Saya paham sekarang. Itulah nilai utama yang ditawarkan oleh seorang manusia. Di era otomatisasi, menjadi otentik adalah strategi bertahan hidup yang paling masuk akal. Jadi, apa arti dari semua ini? Saya tiba-tiba kepikiran sebuah gambaran. Mari kita lihat apa ini masuk akal. Silahkan. Bayangin Anda lagi duduk di restoran bintang 5 yang mahal banget, nunggu makan malam Anda. Di dapur, AI itu adalah asisten koki mekanis yang kemampuannya di luar nalar. Dia bisa motong sayur super cepat. Bener, bisa motong 10.000 bawang bombay dengan ketebalan yang sama persis dalam semenit. Ngatur suhu panggangan tanpa meleset 1 derajat pun. Cepat, efisien, brutal. Tapi asisten tetaplah asisten. Nah, Anda sebagai manusia, Anda adalah sang kepala koki. Walaupun robot yang nyiapin semua bahan, pada akhirnya cuma Anda yang tahu persis gimana rasa hidangan itu seharusnya ketika masuk ke mulut pelanggan. Karena punya referensi rasa ya. Karena Anda punya kenangan masa kecil tentang masakan nenek Anda di suatu sore waktu hujan deras. Anda tahu rasanya rindu. Anda tahu gimana menyajikan kehangatan. Mesin, sehebat apapun dia motong bawang, nggak pernah punya kenangan. Dia cuma tahu suhu bukan kehangatan. Persis. Itu rangkuman yang sangat brilian. Dan esensi dari buku tersebut emang menceritakan perjalanan sang kepala koki ini mengambil peran sebagai manusia utuh di tengah serbuan AI. Itu berarti kita harus berani merangkul semua hal yang bikin kita jadi manusia. Ambisi kita, ketakutan kita. Iya, dan nurani kita. Waktu Ari ada di ruang rapat, dia pakai visinya. Waktu di pengadilan dia pakai nuraninya, dan waktu bikin seni dia mencurahkan jiwanya. AI nyiapin bahan baku di semua ruangan itu, tapi nyawa dari keputusan akhirnya mutlak harus datang dari manusia. Ini luar biasa banget. Mari kita kumpulin lagi poin-poin krusial dari penelusuran kita, supaya Anda, pendengar kita, bisa bawa pulang perspektif yang utuh. Silahkan direkap. Pertama, di ranah bisnis, AI bisa memproyeksikan angka, tapi nggak bakal punya visi strategis buat menavigasi inovasi kreatif. Kedua, di ruang sidang, sehebat apapun AI ngebeda undang-undang, dia nggak bisa natap mata klien ngasih rasa aman dan nggak punya intuisi moral. Betul sekali. Ketiga, di dunia seni, AI cuma mesin fotokopi raksasa yang mendaur ulang masa lalu. Dia nggak ngerti rasa sakit yang jadi jiwa dari tulisan atau lagu. Dan terakhir, dinamika sosial dan tawa spontan dalam obrolan adalah benteng psikologis yang kebal algoritma. AI itu tanpa keraguan adalah alat akselerasi paling fenomenal dalam sejarah kita. Tapi penting buat selalu ingat posisinya. Dia berhenti di garis batas teknis. Dia nggak bisa nyebrangin garis itu buat mensintesis pengalaman menjadi manusia. Tepat. Dan sebelum kita sudahi sesi ini, ada satu pemikiran yang terus ngeganggu saya sejak tadi. Sesuatu yang mungkin patut kita renungkan bareng. Iya, dari seluruh analisis tadi, kita dihadapkan pada kesimpulan yang paradoks tapi sangat mencerahkan. Kalau kecerdasan buatan sekarang ngambil alih semua beban kerja hafalan, komputasi, dan yang repetitif? Bukannya itu berarti AI lagi ngasih kita hadiah? Nah, hadiah yang tersembunyi. Hadiah waktu luang maksudnya? Lebih dari sekedar waktu luang. Kehadiran AI justru secara nggak langsung sedang memaksa kita untuk kembali ke akar terdalam kita. Memaksa kita untuk menjadi lebih manusiawi. Wah, saya merinding dengernya. Jadi alih-alih kita lihat AI ini sebagai raksasa menakutkan yang bakal ngerampas identitas kita, kehadiran mesin ini justru, panggilan bangun ya. Sebuah alarm keras. Bener. Kalau mesin udah bisa ngelakuin urusan robotik yang selama ini membelenggu manusia di kantor, satu-satunya cara buat kita relevan adalah menajamkan hal-hal yang sama sekali nggak dipahami mesin. Mengasah empati kita. Memperdalam kedewasaan moral kita, menikmati selera humor, dan benar-benar hadir waktu kita interaksi sama orang lain. Kapasitas ngerasain penderitaan, kemampuan memaafkan, dan tertawa bareng, itu hal-hal yang nggak akan pernah ada tombol downloadnya. AI mungkin bisa memanipulasi kode biar kelihatan peduli, tapi di ujung hari cuma kitalah yang punya nyawa. Ini pemikiran yang pantas banget buat Anda bawa sembari lanjutin aktivitas, nyeruput kopi Anda, atau mungkin pas lagi kejebak macet nanti. Jangan biarin kemajuan teknologi mengintimidasi Anda. Justru, biarkan itu menantang Anda buat terus belajar dan jadi manusia seutuhnya. Jadilah manusia utuh. Terima kasih udah bergabung di sesi bedah materi yang sangat mencerahkan ini. Tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.